Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa bertemu dalam mata kuliah Sosiologi Organisasi. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai mata kuliah Sosiologi Organisasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Sosiologi, marilah kita berdoa terlebih dahulu semoga perkuliahan kita berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan pertama mata kuliah Sosiologi Organisasi ini adalah pendahuluan. Yang kedua, saya akan menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah Sosiologi Organisasi. Perlu diketahui bahwa mata kuliah kita saat ini adalah bernama Sosiologi Organisasi SKS 3, kode mata kuliah SOS 11930, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Dosen Dr. Haji Muhammad Shodiq MSI, saya sendiri. Kemampuan akhir dari mata kuliah Sosiologi Organisasi ini adalah memiliki kemampuan, yakni mahasiswa itu memiliki kemampuan mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori sosiologi dalam bidang Sosiologi Organisasi sebagai alat analisis untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pertemuan pertama ini sebagaimana yang sudah saya katakan tadi adalah mahasiswa mampu memahami kesepakatan belajar selama 1 semester beserta tugas dan aturan-aturan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Pada mata kuliah Sosiologi Organisasi ini, kita nanti ada tugas 1, ada tugas 2, kemudian ada makalah, presentasi makalah kalau memungkinkan, kemudian apalagi ya, nanti ada UTS, ujian tengah semester, dan ada UAS, ujian akhir semester. Kemudian pada perkuliahan ini saya juga lebih menggunakan aplikasi Shell, juga kemudian menggunakan Google Classroom, juga
menggunakan sinau. Begitu juga daftar hadir semua juga ada di sinau, juga ada di Google Classroom, juga ada di Shell. Nanti dipilih yang mana yang memudahkan dalam proses perkuliahan mata kuliah sosiologi organisasi ini. Jadi bisa jadi nanti kita sepakati baik itu menggunakan Shell atau karena Shell ini adalah masih baru di semester ini. Kalau memang nanti masih ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, entah itu jaringan atau apa, bisa melalui Google Classroom atau bisa melalui sinau atau juga bisa melalui baik Google Classroom, kemudian atau kita share di WhatsApp grup yang sudah kita buat apabila ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Ini yang pertama ya. Untuk pertemuan yang kedua, adalah nanti kita akan membahas materi tentang sosiologi organisasi, bagian dari sosiologi. Jadi pada pertemuan ini nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang mata kuliah sosiologi organisasi secara umum. Kemudian pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang pandangan Islam tentang manusia, masyarakat, dan organisasi. Pada pertemuan yang ketiga ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pandangan Islam tentang manusia, masyarakat, dan organisasi. Kemudian pertemuan yang keempat adalah membahas tentang kelompok sosial dan organisasi sosial. Pada pertemuan yang keempat ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kelompok sosial dan organisasi sosial. Kemudian yang kelima, pertemuan yang kelima, kita membahas tentang teori-teori organisasi, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang teori-teori organisasi. Selanjutnya pada pertemuan yang keenam kita akan membahas tentang struktur organisasi, yang mana pada pertemuan yang keenam ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang struktur organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang lingkungan dan iklim organisasi, di mana pada pertemuan ini mahasiswa bisa memahami lingkungan dan iklim organisasi. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-8 kita akan ujian tengah semester atau UTS, di mana mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan selama setengah semester. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya pada pertemuan yang ke-9 adalah kita membahas tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Pada pertemuan yang ke-9 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-10, kita akan membahas tentang kepemimpinan dan kekuasaan, di mana pada pertemuan yang ke-10 ini
mahasiswa mampu memahami tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Pada pertemuan yang ke-11, kita membahas tentang perubahan dan konflik organisasi, yang mana setelah kita membahas materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang perubahan dan konflik organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-12, kita akan membahas budaya organisasi, di mana setelah kita membahas materi budaya organisasi ini, kalian mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang budaya organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-13, ini rancangan tentang pengabdian atau keterlibatan dan penelitian atau mini riset pada organisasi sosial di daerahnya masing-masing. Jadi pengabdian, keterlibatan dan penelitian pada organisasi sosial di daerahnya masing-masing ini pada minggu pertama, diharapkan mahasiswa memahami tentang kerja-kerja sosial atau pengabdian dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial atau mini riset. Kemudian pada pertemuan yang ke-14, ini adalah pengabdian atau keterlibatan dan penelitian atau mini riset pada organisasi sosial di daerahnya masing-masing atau minggu ke-2, di mana dengan pengabdian dan penelitian ini diharapkan mahasiswa memahami tentang kerja-kerja sosial atau pengabdian dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial atau mini riset. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-15 adalah sharing hasil pengabdian dan mini riset, kemudian review perkuliahan selama 1 semester. Pada materi ini diharapkan mahasiswa bisa memahami materi perkuliahan selama 1 semester. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester, di mana mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan selama 1 semester. Demikian rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Sosiologi Organisasi ditetapkan pada Surabaya 1 Maret 2022. Dosen pengampu mata kuliah Dr. Haji Muhammad Shothiq MSI. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikianlah pertemuan pertama mata kuliah Sosiologi Organisasi ini. Saya sudah menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-16. Semoga pertemuan pertama mata kuliah Sosiologi Organisasi ini bermanfaat dan menjadikan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Dan saya doakan semoga Anda semua menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama mata kuliah Sosiologi Organisasi, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.